Pada beberapa dekade terakhir ini, telah terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pada unsur iklim, di mana suhu, kelembaban, hujan, arah dan kecepatan angin mengalami perubahan. Perubahan ini dapat terjadi secara alamiah dan juga dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Fenomena Urban Heat Island adalah fenomena alam khususnya berkaitan dengan iklim, yang ditandai dengan meningkatnya suhu kawasan pusat perkotaan padat. Kawasan pusat kota memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah penyangga di sekitarnya. Berkurangnya area hijau akibat pembukaan lahan di perkotaan menyebabkan terjadinya efek Urban Heat Island. Menurut Environmental Protection Agency, efek ini merupakan masalah utama setiap kota berkembang di dunia, khususnya terhadap terjadinya pemanasan global. Fenomena ini pertama diselidiki dan dijelaskan oleh Luke Howard pada tahun 1810. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa fenomena ini merupakan salah satu sumber utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Fenomena ini terus meningkat seiring dengan terjadinya urbanisasi dan pertumbuhan kota. Fenomena ini pun telah menjadi perhatian para pengkaji iklim di berbagai belahan bumi, seperti Kuala Lumpur, Tokyo, Taiwan, Perancis, Amerika, Cina, India, Indonesia, dan negara lainnya. Banyak tempat di bumi yang dapat dikategorikan menjadi Urban Heat Island. Perkotaan adalah salah satunya, pusat segala aktivitas manusia yang menyita banyak energi bumi, waktu, dan tenaga. Perkotaan identik dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, pemukiman penduduk yang padat, vegetasi yang sedikit, lalu lintas yang sangat ramai, udara yang panas dan tidak sehat. Jakarta adalah salah satu daerah yang dapat dikategorikan menjadi Urban Heat Island. Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Republik Indonesia. Jakarta memiliki suhu rata-rata mulai dari tahun 2017 sampai 2020 yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, suhu di Jakarta mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jakarta memiliki populasi penduduk yang sangat banyak. Pada tahun 1987 sampai 2018, populasi yang ada di Jakarta terus-menerus menaik dan vegetasinya terus menurun. Tercatat pada tahun 2020 total populasi di Jakarta mencapai 10.562.088 populasi. Maka tak heran jika Jakarta masuk dalam kategori Urban Heat Island. Penyebab utama terjadinya fenomena Urban Heat Island adalah modifikasi permukaan tanah melalui pengembangan kota yang menggunakan material yang menyimpan panas. Pada wilayah perkotaan, sebagian besar bangunan dan jalan terbuat dari aspal, beton, atau batuan lainnya. Bahan-bahan ini merupakan bahan yang bersifat menyerap panas, lalu memancarkan dan memantulkannya kembali ke bumi. Kondisi ini membuat udara di kawasan perkotaan menjadi lebih panas. Sementara itu, transportasi di kawasan perkotaan umumnya menggunakan kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan polutan. Penumpukan polutan ini membuat pembentukan partikel lebih sulit sehingga terjadi penumpukan panas bumi. Selain itu, masih banyak penyebab Urban Heat Island yang lain. Contohnya, banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan padatnya pemukiman penduduk di daerah perkotaan, sehingga merubah bentang alam dan hanya menyisakan sedikit area tanah untuk ruang terbuka hijau. Udara panas terlepas begitu saja tanpa adanya upaya penyerapan oleh tumbuhan. Penyebab yang lain ialah penggunaan mesin pendingin ruangan atau AC. Itu juga dapat meningkatkan kadar emisi atau gas buangan yang dilepas ke lapisan ozon
dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pemanasan global. Penyebab yang terakhir yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Hal ini disebabkan karena efek panas yang dipantulkan ke bumi terperangkap. Gas-gas di lapisan atmosfer ini berhenti dan tidak dapat lagi diteruskan keluar angkasa. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Yang pertama, mengubah lahan kosong menjadi lahan yang produktif. Banyak sekali lahan kosong yang dibiarkan terlantar, padahal lahan tersebut bisa sangat bermanfaat bila diolah dengan baik, seperti mengubahnya menjadi kebun sayur, di mana sayuran ini nanti bisa kita jual dan bisa kita olah sendiri, atau bisa juga dijadikan kebun tanaman hias yang sedang banyak diminati sekarang. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi listrik seperti AC. Seperti yang kita tahu, masyarakat milenial sudah banyak yang menggunakan AC dalam setiap rumah. Padahal, AC dapat meningkatkan kadar emisi atau gas buangan yang dilepas ke lapisan ozon yang secara tidak langsung bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sebagai pengganti AC, kita bisa menanam tanaman di dalam rumah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor bisa diganti dengan penggunaan sepeda dalam jarak yang terjangkau. Atau bisa juga dengan menerapkan kegiatan Car Free Day di hari Minggu atau weekend. Sehingga hal ini bisa mengurangi terjadinya pemanasan global yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor itu sendiri. Yang keempat, menerapkan cool pavement. Apa sih cool pavement itu? Cool pavement adalah lapisan permukaan jalan reflektif yang membantu menurunkan suhu permukaan dan mengurangi jumlah panas yang diserap oleh aspal. Dikarenakan bahan-bahan dalam pembuatan aspal sendiri bisa menyerap panas dan memantulkan kembali ke sekitar. Oleh karena itu, kita bisa menerapkan cool pavement untuk memungkinkan udara, air, dan uap air masuk ke rongga aspal, sehingga suhu material tetap terjaga. Yang kelima, implementasi green roof. Green roof atau bisa kita sebut atap hijau dapat menjadi isolator rumah, dikarenakan mampu mengurangi panas dari udara melalui proses evapotranspirasi, sehingga dapat mengurangi suhu permukaan atap. Green roof ini juga bisa mengurangi pemakaian energi listrik sebesar 25% yang disebabkan oleh penggunaan AC dalam ruangan. Dampak urban heat island. Urban heat island atau pulau panas perkotaan ini berdampak pada kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan akan menurun akibat adanya aktivitas manusia yang tidak menggunakan lingkungan dengan baik. Contohnya yaitu peningkatan suhu pada malam hari. Hal ini disebabkan karena semakin padatnya gedung yang dibangun di atas lahan kosong, menyebabkan gedung tersebut menghalangi panas yang datang dari tanah untuk naik ke langit. Yang kedua, urban heat island dapat menyebabkan efek rumah kaca. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena meningkatnya suhu menyebabkan manusia semakin banyak yang menggunakan AC atau air conditioner untuk mengurangi tingginya suhu. Gas CFC yang digunakan pada AC ketika naik ke atmosfer akan merusak lapisan ozon, sehingga menyebabkan intensitas cahaya ultraviolet yang masuk ke bumi akan meningkat. Selain itu, urban heat island juga dapat menyebabkan penurunan pada kualitas udara dan air. Polutan yang banyak dipompa ke udara akan mengancam kesehatan manusia, karena kandungan polutan yang ada di udara dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan, heat stroke, hingga kematian. Selain itu, air yang menghangat juga dapat mengancam spesies yang hanya bisa bertahan hidup di suhu perairan rendah.